Persamaan diferensial non-linear yang tidak bisa dikerjakan secara analitis. Nah, kemudian simulasi numerik itu apa? Nah, kalau dihubungkan dengan simulasi tadi, simulasi numerik adalah proses peniruan suatu yang nyata berdasarkan persamaan matematik. Nah, matematik ini adalah persamaan diferensial yang tadi saya sebutkan, yang tidak bisa dikerjakan secara analitis, karena memang belum ada solusi analitisnya, sehingga terpaksa harus dikerjakan secara numerik. Nah, apa itu yang numerik? Ya, kita lihat nanti. Jadi numerik itu adalah suatu solusi yang dikerjakan di titik-titik mesh atau titik-titik grid. Apa mesh dan grid? Kita lihat di sini. Jadi ya, secara sudah berubah ya. Maaf, yang terlihat mana ya? Ya. Sudah. Pindah ada sekarang? Sudah. Ya. Secara ya maaf. Jadi yang pertama harus dilakukan dalam simulasi itu adalah membuat geometri. Di geometri itu harus kita buat 3 dimensinya di komputer. Nah, ini biasanya memakan waktu. Dari pengalaman saya berkali-kali melakukan simulasi itu, geometri dari pabrik-pabrik itu biasanya tidak lengkap. Mungkin mereka juga tidak pernah berpikir suatu saat geometri itu perlu diperbaiki atau gimana ya. Jadi hampir semua pabrik itu tidak menyimpan data geometri itu secara lengkap. Sehingga terpaksa juga kadang-kadang kita terpaksa ke lapangan untuk mengukur data-data yang tidak tersedia di dalam gambar-gambar dengan AutoCAD. Ini mungkin waktu. Dan kalau geometri sudah tersedia, kita perlu buatkan mesh-nya. Mesh itu seperti apa nanti kita lihat gambarnya. Di titik-titik mesh itu sebetulnya solusi dari simulasi numerik itu berada. Gitu ya. Jadi nanti hanya di titik-titik itu sebenarnya yang ada. Kalau di luar titik itu tidak ada. Nah, kalau mesh sudah selesai dibuat, yang tidak kalah penting untuk disiapkan adalah data operasi. Nah, kalau data operasi ini biasanya cukup lengkap di pabrik-pabrik, karena ya umumnya sudah tercatat data operasi itu. Bersamaan dengan data operasi ini, tentu juga di dalam simulasi itu ada parameter-parameter yang perlu disesuaikan khusus untuk kasus-kasus yang kita selesaikan. Kalau semuanya sudah siap, jadi mesh sama data operasi, kemudian parameternya sudah kita atur-atur sesuai dengan case yang kita hadapi, maka komputasi atau perhitungan iterasi di komputer itu baru kita bisa lakukan. Ini beberapa kasus butuh waktu pendek saja, seperti kasus Kevin ini, untuk satu kasus butuh kira-kira 10 menit lah. 10 menit sudah convergen dengan jumlah mesh sekitar 700.000 mesh. Jumlah mesh ini akan menentukan ketelitian suatu hasil simulasi. Nah, setelah komputasi selesai, baru kita bisa melakukan analisa hasil komputasi. Nah, khusus untuk fan, di cara yang simulasi yang harus kita lakukan, yang pertama menyiapkan dulu geometri fan. Di sini kami memotong geometri fan itu di sisi inlet sampai ke outlet saja. Tapi ini casing dan impellernya kita gambar teliti. Semakin teliti geometri itu, semakin mendekati kenyataan hasilnya.
Nah, kalau ini sudah selesai, bikin mesh ini, ya, jadi mesh itu seperti ini, Pak, ya, seperti mencacah-cacah geometri itu, garis-garis ini, nah, di titik-titik pertemuan garis inilah simulasi itu mempunyai hasil di semua titik. Di antara titik tidak ada hasilnya, walaupun kita bisa menginterpolasi data itu berdasarkan data yang ada di titik-titik ini. Setelah mesh jadi, kita masukkan data operasi, ya, segala macam data operasi. Kalau di event ini tentu flow-nya, kemudian ya, putaran fan-nya berapa, kemudian karakter dari fluidanya pada temperatur berapa, kemudian densitasnya seperti apa, itu data-data itu dimasukkan, termasuk diantaranya parameter-parameternya kita atur. Kalau semuanya sudah siap, komputasi dijalankan, dan untuk kasus ini di kisar 100 sampai 150 iterasi sudah konvergen, hasilnya bisa kita lihat. Hasil ini bisa ditampilkan dalam banyak banyak cara, bisa dengan vektor kecepatan, kontur, kemudian apa? Alirannya seperti apa itu bisa kita lihat. Kemudian kita masuk ke simulasi existing. Existing itu geometrinya sudah dijelaskan oleh Pak Pri tadi, saya tidak mengulang lagi. Jadi kalau kita lihat mesh-nya seperti ini kalau dipisahkan impelernya sudah yang existing ini. Oh ya, sebelum lupa. Yang saya tampilkan ini adalah simulasi untuk Romil. Kenapa tidak yang finish mill juga? Karena yang Romil ini dayanya besar. Yang pertama, kalau efisiensinya bisa kita tingkatkan cukup besar, dampaknya besar. Bukan berarti yang finish mill tidak penting. Juga sebetulnya bisa saja memakan waktu saja. Waktunya nggak ditambah sedikit. Nah, kalau kita lihat vektor velocity dari flow yang ada di dalam fan existing ini seperti ini. Jadi di sisi masuk atau inletnya fan, kecepatannya rendah, kemudian menyebar ke segala arah, diputar oleh impellernya, kecepatannya akan naik. Nah, kecepatan naik dan di sisi keluar akan lebih tinggi kecepatannya. Itu dari sisi vektor kecepatan. Yang penting, yang tidak kalah penting, yang tidak kalah penting berikutnya adalah kontur tekanan. Kita mau lihat bagaimana karakteristik dari fan itu. Kalau kita lihat dari kontur tekanannya, kelihatan bahwa di sisi inlet ini tekanannya negatif. Makanya negatif, artinya memang dia sedot, dan di keluarnya positif. Dan positifnya di sisi keluar itu tentu tidak sebesar ada di beberapa titik ini tekanannya tinggi, atau tekanan totalnya tinggi, karena kecepatannya juga tinggi di sini. Intinya pada di sisi in sama out itu jadi perubahan tekanan dari negatif ke positif. Nah, itu juga dilakukan untuk simulasi yang ya. Ya, oke. Ini mungkin lebih menarik ya gambarnya. Jadi cara yang sama kita lakukan untuk geometri yang modifikasi. Ya. Dari sisi modifikasi tentu ya yang kita lihat bukan detailnya tadi. Nah, ini kalau ya dari modifikasi kita juga bisa lihat vektor kesempatannya, kemudian konturnya. Ada beberapa perubahan nilai di tips dari impeller-impeller ini. Tapi itu bukan yang kita lihat pada akhirnya. Yang kita lihat pada akhirnya justru ini. Bagaimana karakteristik fan itu kalau dirubah impellernya yang kita lihat. Jadi saya perlu melakukan simulasi untuk beberapa titik, maksudnya titik itu di sini debitnya kita masukkan berapa, nanti static pressure-nya akan ketahuan. Ini debit kita masukkan, statiknya ketahuan. Itu untuk semua
titik, kemudian di 2 fan yang berbeda. Yang satu modifikasi, yang satu existing. Yang biru ini adalah karakteristik fan untuk fan yang existing. Ini hasil simulasi. Kemudian yang kuning ini adalah karakteristik fan untuk fan modifikasi. Pada case kita, dengan debit sekitar 550.000 meter kubik per jam. Ini kemudian angkanya di sini. Di hasil simulasi menunjukkan di P-nya itu sekitar 12.600 Pascal. Kalau tadi di Pak Pri 124 ada sedikit perbedaan. Kemudian hasil modifikasi turun static pressure-nya pada debit yang sama. Karena daya itu adalah perkalian debit dengan static pressure, maka pada debit yang sama saya bisa bandingkan static pressure ini saja. Hasil perbedaan static pressure ini menunjukkan bahwa fan yang modifikasi lebih efisien 5,6% dibanding yang existing. Ya, untuk case yang kita lihat. Kalau case yang lain tentu beda-beda angkanya. Nah, kalau melihat hasil yang Pak Pri sebutkan tadi, ada peningkatan efisiensi dari 74, sekian menjadi 80-an, itu ada peningkatan sekitar 5% ya. Dan simulasi mendukung hasil itu, sehingga kesimpulannya kita bisa lihat bahwa impeller yang modifikasi itu pada flow yang sama, flow yang kita lihat yang 550.000 meter kubik per jam itu mendapatkan efisiensi lebih baik sekitar 5,6%. Ya, kira-kira gitu hasil simulasi untuk fan Romil ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Pri.